شرابي سعد والسمير ليس ينفد حيث دين عطاء جمعا فخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. أعطني ربي كل حمد جل أن يغسله. وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. تجلى نبي
حبيب الأمل ولا قد ضاق في حسن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار جود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير العالم والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المصدر ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آدم مذعنا لله بالتعذيب والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على
Hey!
من عطاياك الجسامي صلى الله عليه اكرم الأرواح منا يا الله دينك خير الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله لا يشاء الشرف والمرسلين محمد الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله ذو الفضل والجود والإمداد والامتنان هدينا وإياكم
إلى طريق الزيان. صل اللهم وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسقلنا بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أحلى شراب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا تواب. أما بعد، para habaib, para asatidz, para kiai, para sepuh, aparatur pemerintahan, semua yang hadir, kullun biismihi wa sifatih, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun harapan kita adalah setiap individual yang hadir pada malam hari ini, setiap nama-nama kita, nama keluarga kita, sanak famili kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat ikhwani akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun lahum 'idun wa kullun lahu 'ursun bi dzikri habibihim wa nahnu lana 'ursun bi dzikri Muhammadin. Setiap masing-masing keagama, setiap masing-masing individu memiliki masing-masing, memiliki kesenangannya masing-masing, memiliki hari rayanya masing-masing. Dan hari raya kita adalah saat kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani akhwat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang semacam ini adalah peringatan dan tempat kita mencuci kerak dosa yang ada di dalam setiap sanubari kita. Masih kama majma'il maulid yujallil kurub zawabit taubatak ya al-'asi idza batatub. Tidak ada perkumpulan yang sama, kemuliaan yang sama seperti perkumpulan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Untuk apa? Untuk mencuci kerak-kerak dosa di dalam sanubari kita. Zawakat taubatak ya syarid idza bata'u. Ini tempat kamu kembali wahai orang-orang yang kabur dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ada nggak orang-orang yang kabur dari rahmatnya Allah? Ada nggak kira-kira orang yang kabur dari surganya Allah Ta'ala? Ada. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau katakan di dalam hadisnya bahwasanya ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan di dalam hadis, mereka ditarik, diseret ke dalam surganya Allah dengan rantai. Diseret dengan rantai untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak untuk datang ke tempat-tempat kebaikan, digiring untuk datang ke maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, atau perkumpulan-perkumpulan yang semisalnya. Namun ia enggan, ia lebih memilih untuk menuruti dan mentaati nafsunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Manusia itu antara dua, antara hamba Allah, antara hamba nafsu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka jadilah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang taat kepada Allah ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah Ta'ala, ini kalau kita cinta sama Allah Ta'ala, jikalau kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, ay engkau wahai Muhammad. Kalau kita cinta sama Allah Ta'ala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yuhibbukumullah. Apa faedahnya? Apa tujuannya? Apa thamarahnya? Ketika kita mengikuti dan mentauladani sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
yuhibbukumullah. Allah cinta sama kalian. Pengen nggak kira-kira dicintai sama Allah Ta'ala? Tahu nggak bedanya antara mencintai Allah Ta'ala dan dicintai oleh Allah Ta'ala? Bisa membedakan nggak antara orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin hadirat ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, tatkala seseorang mencintai Allah Ta'ala, ia mungkin mencintai Allah Ta'ala, tapi belum tentu Allah Ta'ala mencintainya. Tapi tatkala Allah Ta'ala mencintainya, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya di tangan Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat ikhwani akhwati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalam perkumpulan yang agung, perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang sedari tadi kita dengarkan lantunan-lantunan qasidah serta pujian dan cerita-cerita kehidupan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat ikhwani akhwati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, thamaratul maulid adalah ma'rifatul maulud. Tujuan orang hadir ke dalam maulid Nabi besar Muhammad agar kita bisa mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar apa kita mengenal Nabi Muhammad? Agar kita bisa menemani beliau kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena katanya syaratul murafaqah al-muwafaqah. Ketika kita ingin bersama-sama dengan Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira pengen bersama-sama sama Nabi Muhammad? Kurang kompak. Kira-kira pengen atau tidak bersama Nabi Muhammad? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Mau bersama-sama Nabi Muhammad ada syaratnya. Apa syaratnya? Al-muwafaqah, pentauladanan yang sempurna. Dan kita nggak bakal bisa mentauladani Nabi Muhammad SAW sebelum kita mengenal sosok Nabi Muhammad. Untuk akhirnya kita bisa mencintai Nabi Muhammad, kita perlu pengenalan. Untuk mentauladani Nabi Muhammad, kita perlu mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya ulama-ulama kita mendeklarasikan acara semacam ini untuk menyambungkan, untuk mengkoneksikan hati umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa baraka wasallam. Ketika kita mulai mengenal Nabi Muhammad, timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian timbul rasa ingin mentauladani Nabi Muhammad. Setelah itu insya Allah Nabi Muhammad ada bersama kita, dan kita kelak nanti insya Allah bersama mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sosok yang Allah Ta'ala jadikan simbol kesempurnaan, sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan simbol keluhuran, simbol kemuliaan, simbol yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Alam semesta bukan hanya manusia, alam semesta bukan hanya jin, alam semesta termasuk bebatuan, pepohonan, dedaunan dan lain-lain sebagainya. Hadirin hadirat ikhwani akhwati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mempersempit rahmatnya Allah Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku menyertai semuanya. Dan daripada bentuk rahmat Allah Ta'ala yang paling luhur, yang paling agung, yang paling istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam disebutkan di dalam Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat min ayatillah. Beliau berkata di sana saat beliau menjelaskan tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalam qiraat min anfasikum, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau berkata bahwa
bahwa dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, itu khitab untuk orang-orang non muslim, bukan untuk orang-orang muslim, bukan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mana yang untuk orang-orang beriman? Bil mu'minina raufur rahim. Artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada kalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian. Dia bukan orang Eropa, dia bukan orang Asia, dia bukan dari golongan jin, dia bukan dari bangsa malaikat. Lah, mereka bagian dari kalian. Khitabnya, tujuan pembicaraan ini untuk siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Hadirin hadirat, tahukah kalian siapa orang-orang kafir Quraisy? Mereka yang tertuju di dalam ayat ini adalah mereka yang tatkala melihat Nabi Muhammad SAW sedang mengabdikan dirinya ke hadirat ilahi Rabbi Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah. Mereka lempar jeroan onta, mereka lempar kotoran onta ke pundak Nabi Muhammad SAW. Dan balasan Nabi Muhammad SAW, balasan Nabi Muhammad SAW ini ayat tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalian. Dia bukan dari orang lain, dari kalian juga, saudara kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan, Sayyidina Ali yang meriwayatkan bahwa Sayyidina Nabi Sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang melaksanakan salat di hadapan Ka'bah, orang-orang pembesar Quraisy datang menghampiri beliau dan menginjak batang leher beliau. Hadirin, kalau kita ada di momen itu, apa yang akan kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Saat Nabi SAW sedang sujud mengabdikan dirinya ke hadirat Allah Ta'ala, pembesar Quraisy datang mengumpul, mengerumuni Nabi Muhammad. Ada yang menginjak batang leher beliau, ada yang menendang beliau, ada yang memukul, menonjok beliau, ada yang mencekik beliau, disebutkan sebagaimana di dalam riwayat dicekik dan disenderkan ke tembok Ka'bah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi apa balasan Nabi Muhammad? Tahu apa balasan Nabi Muhammad? Tahu apa balasan Nabi Muhammad? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat baginya penderitaan kalian. Penderitaan kalian, siapa kalian? Kalian adalah orang-orang yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Orang mengganggu Nabi ketika dia kena masalah berat buat Nabi SAW. Azizun 'alaikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum. Sangat menjaga kalian. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asad. Engkau hampir saja mencelakakan diri kamu, wahai Muhammad, karena terlalu fokus memikirkan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran yang kau bawa, yakni Al-Quran. Hampir mencelakakan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Mereka orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang yang benci sama Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang tidak peduli sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tadi kita dengar di dalam syama'il tentang sifat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lahul khuluqus sahl. Akhlaknya beliau ideal, mengalir. Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam mengalir, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Ali mensifatkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, man ra'ahu badihatan habah, man ra'ahu badihatan habah. Ada riwayat hadis diambil dari dua orang, Sayyidina Ali dan Hind bin Abi Halah, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan kepada Al-Hasan wal Husain. Ceritanya unik, cuman panjang. Jadi saya rasa saya ringkas saja. Di situ beliau katakan, man ra'ahu badihatan habah. Hadisnya panjang tentunya, tapi disingkatnya man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa yang memandang wajah Nabi Muhammad SAW sekilas, maka dia akan terkagum. Tapi man khalaqahu ma'rifatan ahabbah.
Kalau orang udah duduk sama Nabi Muhammad, pasti dia jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, alangkah indahnya kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Alangkah indahnya tatkala ada orang datang dan membid'ahkan maulid, kemudian kita jawab, ni'mal bid'atu hiya. Bid'ah yang paling nikmat. Gak ada bid'ah yang lebih nikmat daripada bid'ah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang datang kepada kita dan bilang maulid bid'ah, na'am. Caranya bid'ah, na'am, betul. Tapi ni'mal bid'atu hiya. Ini bid'ah yang paling bagus. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah tatkala mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Ada orang-orang yang berkata, wahai Sayyidina Umar, kenapa kamu melakukan bid'ah? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sama Nabi Muhammad? Wahai Sayyidina Umar, ini adalah bid'ah. Sayyidina Umar berkata, ni'mal bid'atu hiya. Bid'ah yang paling nikmat ya ini, yang mengumpulkan umat, mengenalkan umat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aja lahul khuluqus sahih. Ada akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau bilang kita di dalam maulid, oh mereka orang gila, oh mereka bid'ah, oh mereka begini, oh mereka begitu. Biarin, gak apa-apa kita gila, gak apa-apa kita tergila-gila untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gila, hina gak? Hina. Tapi ketika tergila-gila untuk Rasulullah, menjadi sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam. Kata Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau katakan, dan setiap kemuliaan, keluhuran, keistimewaan bersumber dari lautan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah sempurnakan kebahagiaan kita pada malam hari ini. Allah sempurnakan rahmatnya yang turun di pada malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang paling menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin, hadirat, sedari tadi kita belum cerita sedikit pun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari tadi baru masuk sekelumit aja dari ceritanya Nabi Muhammad. Dan kalau mau kita jelaskan tentang sosok Nabi Muhammad, baca dulu ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan. Katakan wahai Muhammad, seandainya samudra lautan air, Allah ganti, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, Allah ganti menjadi samudra lautan tinta. Untuk apa? Mentafsirkan tanda kebesaran Allah Ta'ala, menafsirkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahr. Maka enggak akan cukup, enggak akan sempurna, enggak akan selesai kalian mentafsirkannya. Walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun habis dan kami isi kembali, habis lagi kami penuhkan kembali, enggak akan cukup. Walau ji'na bimithlihi madada. Ada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam Maulid juga disebutkan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat apapun para pujangga, para puitis, para penyair, para orang-orang yang pandai merangkai kata-kata mutiara, memuji dan mensifatkan Nabi Muhammad, yafna zaman. Zaman ini akan habis. Wa fihi ma lam yusafi. Dan masih banyak keistimewaan, keluhuran yang ada pada Nabi yang belum tersifatkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya tatkala kita kumpul, kita cerita tentang Nabi Muhammad, yang menjadi luhur, yang menjadi mulia diri kita sendiri, yang menjadi agung ya diri kita sendiri. Seorang penyair, kalau nggak salah Imamul Asyiqin Ahmad Syauqi dari Mesir, beliau katakan saat beliau mengarang, beliau adalah orang yang mewakafkan hidupnya untuk Rasulullah SAW. Dihabisin hidupnya untuk memuji syair, bikin karangan qasidah buat Nabi Muhammad aja. Ahmad Syauqi itu beliau disebutkan dalam satu bait qasidahnya, beliau katakan, Mali madahtu Muhammadan bi qasidati lakin mudihat qasidati bi Muhammadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau katakan, pada hakikatnya pujian yang aku karang sebanyak ini aku ngarang buat Nabi, pada hakikatnya
bukan aku yang sedang memuji Nabi, tapi qasidah aku yang menjadi terpuji karena aku gunakan untuk memuji sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka beruntung bagi mereka yang mengenal Nabi, mencintai Nabi dan mentauladaninya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ceritakan saat beliau kecil itu beliau dididik sama ibunda beliau, dan beliau ceritakan bahwa dahulu ibuku saat aku masih kecil mengajarkan aku sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ibuku berkata padaku saat mendapati aku meninggalkan sunnahnya Nabi, ibuku berkata, ya bunayya, wahai anakku, ketahui, lau amilta sunnah dukhulul khala wadhahar 'alaika nurul ilm. Kalau seandainya kamu mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, yang mana? Sholat sunnahnya? Bukan. Sholat nawafil? Bukan. Sholat duha? Bukan. Apa? Sunnah masuk ke kamar mandi. Mohon maaf. Sunnah masuk ke kamar mandi, wadhahar 'alaika nurul ilm, akan terpancar di wajah kamu cahaya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ada yang lebih mulia dari ini? Ada yang lebih agung dari ini? Tidak ada. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad, kata Imam Syafi'i dalam qasidahnya. Amal kita antara diterima dan tidak diterima. Gak ada yang tahu pasti amal kita diterima atau tidak diterima. Yang kita tahu pasti sholawat dan salam yang kita aturkan kepada Nabi Muhammad pasti sampai dan diterima oleh Allah Ta'ala. Oh, tapi sambil bacanya sambil riya, sambil apa namanya, mencari jabatan atau mencari perhatian manusia, diterima. Oh, dia sambil sombong, diterima. Oh, dia bacanya, mohon maaf sekali lagi, dalam kamar mandi sekalipun diterima sama Allah Ta'ala. Cuma tetap baca pakai adab. Kita hormati Nabi Muhammad SAW. Tapi inilah keagungan, keluhuran yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akan sholat, apakah Allah sholat? Ya. Allah memerintahkan puasa, apakah Allah puasa? Enggak juga. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan amal ibadah, haji, umrah dan lain-lain sebagainya, apakah Allah melakukan hal yang sama? Enggak. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala Nabi. Sebelum bahkan Allah memerintahkan kita manusia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah menegaskan terlebih dahulu bahwa aku zat yang paling agung, zat yang paling luhur, dan para malaikat-malaikatku bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika, ya mungkin udah kemalaman. Terakhir saya tutup dengan satu cerita. Dari tadi kita belum ngomongin soal Nabi Muhammad, dari tadi kita belum ngomongin soal apa namanya sifat syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Belum. Dari tadi ini berapa menit nih ngomong begini doang nih? Ada sejam? Belum ya? Cerita disebutkan. Satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha buka cerita ini di musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab-kitab sunnah lainnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha sedang menjahit di tengah malam dulu. Tatkala beliau sedang menjahit, jarum pentulnya jatuh. Jarum jahit jatuh. Dia merabah dan tidak menemukannya. Gak lama kemudian terdengar suara bukaan pintu dan terpancar cahaya yang agung, cahaya yang luar biasa, cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika langsung kelihatan, seketika langsung ketemu Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah gurita, di tengah gelapnya malam, di dalam satu ruangan yang gelap, Nabi masuk dengan cahaya beliau kelihatan Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau mungkin sekarang saya ambil jarum, saya lempar,
Ada cahaya lampu kan? Ada berapa banyak lampu? Ketika saya lempar, saya suruh cari, mungkin nggak semudah itu kita mendapatinya. Tapi ini karena cahayanya bukan cahaya lampu. Kita lagi nggak berbicara cahaya lampu, kita nggak lagi berbicara cahaya bulan dan matahari, kita lagi berbicara sumber cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika kemudian Sayyidah Aisyah mendapati momen yang romantis tersebut, beliau memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, wailun liman lam yarani ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi mereka yang tidak dapat memandang wajah ini wahai Aisyah nanti di hari kiamat. Celaka wahai Aisyah. Nabi bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya, siapa gerangan yang tak dapat memandang wajahmu yang luhur ini ya Rasulullah, wajah yang suci ini? Kemudian Nabi SAW beliau katakan, iya ada. Mereka orang-orang yang bakhil, mereka adalah orang-orang yang pelit. Sayyidah Aisyah belum puas, beliau minta lebih spesifikasi ya Rasulullah, siapa orang-orang bakhil? Siapa orang-orang pelit yang kau maksud di sini ya Rasulullah? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang-orang yang pelit yang kumaksud adalah mereka yang tatkala mendengar namaku dilantunkan di telinganya, namun bibirnya enggan untuk bergetar dan bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Keindahan maulid tatkala kita keluarkan semua suara kita padukan untuk memuji Nabi Muhammad dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mendengar nama Nabi Muhammad, bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, akan datang saatnya kita nyesal pernah duduk dan mendengar nama Nabi Muhammad dilantunkan dan kita enggan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Akan datang saatnya kita nggak bisa lagi bergetar bibir kita dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu satu-satunya sosok yang bisa memberikan syafaat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat yang sama, karena kita nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, kita nggak dekat sama Nabi Muhammad di dalam kehidupan dunia, nggak mencari tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, beliau nggak kenal sama kita nanti. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa tatkala Nabi melihat mendapati umat yang ingin dicampakkan ke dalam api neraka, na'udzubillah, Nabi Adam melihat itu dan dia teriak memanggil Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, itu coba kamu lihat umatmu ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Saat Nabi SAW datang dan ingin menolongnya, fa'unada min jibali rabbi, disebutkan, maka aku mendapatkan panggilan dari Tuhanku. Apa bunyi panggilannya? Give. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu gak bisa ngasih pertolongan kepada dia. Kamu gak tahu apa yang telah ia lakukan setelah wafatnya. Dia sudah tidak lagi mengingat kamu. Dia sudah tidak peduli lagi terhadap cerita kamu, terhadap maulid kamu, terhadap hal-hal yang terkait kepadamu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala utus untuk menjadi rahmat. Rahmat itu ketika melihat ajaran Allah diinjak-injak terus kita senyum lah. Rahmat itu waktu yang kita memberikan kasih sayang, kita memberikan kasih sayang. Tapi tatkala agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dilecehkan, agamanya Allah Ta'ala dipermainkan, disebut tentang sifat Nabi Muhammad, fa idza dhuyya haqq wa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Kalau ada orang yang mulai berani macam-macam sama agamanya Allah, dia ada yang bisa memberhentikan amarahnya Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau udah Allah bilang ya selesai. Dan beliau lah tempat kita kembali nanti di akhirat. Dan hanya beliau yang akan memberikan syafaat kepada kita. Dan hanya beliau yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang-orang, setiap masing-masing memiliki masalahnya masing-masing, memiliki problematikanya masing-masing.
Dan beruntung orang yang kembali kepada Nabi Muhammad SAW, kembali kepada Allah lewat jalurnya Nabi Muhammad SAW. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentangku padamu, garis bawahin, bertanya tentangku padamu wahai Muhammad, garis bawahin ya, fa inni qarib, kata Allah Ta'ala, katakan padanya aku dekat bersamanya. Dalam usul fiqh ada namanya mafhum mukhalif, pemahaman yang bertentangan. Kalau misalkan di ayat tersebut dijelaskan orang yang bertanya tentang Allah, mencari kedekatan kepada Allah lewat pintunya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk kasih kabar gembira bahwa Allah dekat bersamanya. Berarti kalau orang pengen mencari keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan dan maghfirah dari Allah lewat pintu selain pintunya Nabi Muhammad, ketahui bahwa Allah jauh darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti di pintunya Nabi Muhammad, di gerbongnya Nabi Muhammad, di keretanya Nabi Muhammad, di barisannya Nabi Muhammad, di sofnya Nabi Muhammad, di sof pertama ya Rabb, di belakang Nabi Muhammad, dituntun oleh Nabi Muhammad, diberikan suapan dari telaga manisnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita ini saksi untuk kita kelak nanti di hadapan Nabi Muhammad, pengenalan untuk kita kelak nanti di hadapan Nabi Muhammad. Semoga hubungan dan perkumpulan yang semacam ini, sebagaimana kita kumpul di sini, kelak nanti kita insya Allah di akhirat kumpul lagi bareng-bareng. Bedanya Nabi Muhammad ada. Kita melihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad melihat kita. Kita senyum kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad senyum kepada kita. Ya Rabb, ini harapan kita, ini doa kita. Dan kita sebenarnya nggak pantas buat minta permintaan yang sebesar ini. Tapi karena kita tahu bahwa Engkau nggak bakal nolak kalau yang kita bawa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, kita minta permintaan yang besar ini berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, jangan kami keluar dari tempat ini, dari arba'in ini, kemudian kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami, Engkau angkat musibah-musibah kami, Engkau angkat bala-bala yang ada di negeri kami, Engkau pulangkan kami ke dalam rumah kami, membawa setiap individu dari kami membawa cahaya Nabi Muhammad SAW, agar kami bisa menghidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah kami, menghidupkan Nabi Muhammad di dalam diri kami, menghidupkan Nabi Muhammad di dalam kampung kami, di dalam negeri kami, dan jadikan negeri kami adalah negeri yang membahagiakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana ahlan lidzalik wa yahdina ila tilkal masalik wa yunilna lima hunalik innahu ala kulli syai'in qadir wa bi ijabah jadir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassallallahu ta'ala ala basyirin nadhir asrajul munir. Terakhir kita doakan untuk sahibul bait, panitia, semua yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, semoga tidak dikecewakan sama Allah Ta'ala, semoga tidak disia-siakan sama Allah. Semua yang hadir di sini insyaallah, yang pernah hadir dan yang akan hadir insyaallah, semuanya tanpa terkecuali, keluarga kita, sanak famili kita diampuni semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan ceramah, nasihat-nasihat, kisah-kisah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Habib Ahmad bin Sayyidul Walid Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya. Baik jamaah sekalian, mohon maaf sebelum doa tutup, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yana tadi, mau mengadakan gelar sorban guna untuk cenderamata seragam anak-anak hadroh. Setuju semuanya? Siapkan infak yang terbaiknya. Silakan Cik. Wa
الحاجات وقضنا بها يا الله جميع السيئات وترضنا بها إنك عن درجات وتقبلنا بها سرور يقضية الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك أن تريد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على بيتنا توصل إليك بولك Syekh Abdul Qadir Jalani wa Syekh Khalil Qutb Rabbani ya Gus Samadani ya Muhyiddin ya Abdul Muhammad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani na tawassul bika ila rabbika bi qadi hajatina ya Allah bi qadi hajatina ya Allah ya qadil hajat ya qadil hajat sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha qadatan ya Allah وتقيها ووجهك بها درجات بها قومي وتنس بها قومي تلهمن بها الأمة دون تقدمون بها سعادة وكرامة من ذريتي وتفسد بها أموال وسعادة وتقوتها به وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلقك ورزقك مدعيك لا يكسركم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهداية الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة في المرام وعلى وصحبه وسلم اللهم اكتب لنا منك بالخير اللهم اكتب لنا منك بالخير اللهم اكتب لنا منك بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد الشفاعة وآله وصحبه بالسيادة وسيدنا ابن عباس الطيب المكان وفي صلاة الاستقامة وسيدنا رسول عبد الشيخ عبد القادر الجليل رضي الله عنه الكرامة اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب الشهاء وباب البركة وباب الشهاء يا الله بها يا الله بها يا الله بسم الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang apabila ada yang tidak kebagian bingkisan, insya Allah cukup ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Sekali lagi besok jamaah Majelis Maulid Arba'in semuanya yang hadir di sini tentunya saya mengundang kepada Bapak Ibu semuanya besok di Masjid Al Hidayah untuk bersama-sama hadirkan kembali Majelis Maulid Arba'in tambah 1. Gitu ya, main bola aja ada extra time-nya, ada perpanjangan waktunya ya. Untuk itu sekaligus penutupan Majelis Maulid Arba'in besok ditunggu kehadirannya Ba'da Isya di Masjid Al Hidayah. Oh
illallah